Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? La'allakum fi khair. Anak-anak saya sekalian, bertemu lagi dengan Bu Friska dan pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 4, pelajaran 3. Silakan dibuka mode Bahasa Indonesia kalian di halaman 62. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran daring dari rumah ya. Taib, sudah dibuka? Bisa baca bersama Bu Guru atau kalian mendengarkan Bu Guru saja. Halaman 62, pelajaran 3. Penghujan. Ayo membaca. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Ya, di situ adalah gambaran tentang musim hujan ya. Jadi ketika musim hujan udaranya sejuk ya. Lalu ketika kita keluar rumah, maka harus memakai payung atau jas hujan agar tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makan makanan yang sehat, bergizi, agar kita tetap dapat beraktivitas dengan baik. Silakan dilihat latihan di bawah. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Dilihat di situ ada 5 gambar benda dan nama-namanya ya. Nah, nanti kalian tinggal menggabungkan benda sesuai dengan namanya. Insya Allah mudah ya. Silakan lihat halaman 63. Ayo bermain peran. Dengarkan baik-baik. Saat berangkat sekolah, Beni bertemu Edo. Edo tidak memakai payung maupun jas hujan. Nah, di situ ada percakapan antara Beni dengan Edo. Beni, hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Edo, payungku rusak Beni. Beni, apakah kamu tidak memakai jas hujan? Edo, aku tidak punya jas hujan. Beni, kalau begitu pakai saja payungku ini, aku cukup memakai jas hujan saja. Edo, wah baik sekali kamu Beni, terima kasih sudah meminjamkan payungmu. Beni, sama-sama Edo. Peragakanlah peran di atas dengan temanmu di depan kelas. Ya, karena kalian tidak hadir ke sekolah, jadi bisa memeragakan sendiri di rumah ya. Bisa minta tolong dengan abi, umi, atau kakaknya. Terus lihat soal yang di bawah. Tuliskan kalimat pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas. Dari percakapan di atas yang merupakan kalimat pujian yang mana? Nah, di situ sudah Bu Guru garis bawahi ya, yang merupakan kalimat pujian. Yang merupakan kalimat pujian dari percakapan di atas adalah kalimat, wah baik sekali kamu Beni. Nah, yang itu ya. Nah, jadi kalian nanti tulis di garis yang sudah tersedia ya, seperti yang Bu Guru kasih lihat di situ. Halaman 64, ayo mengamati. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Urutkan gambar dan beri nomor dalam kotak yang tersedia sehingga menjadi cerita yang urut. Pelangi pada musim hujan. Ya, di sini ada 5 gambar. Tadinya masih kosong ya, di buku kalian masih kosong. Nah, kalian disuruh untuk mengurutkan gambarnya sesuai peristiwanya ya, dari pertama kali hujan sampai muncul pelangi. Nah, di situ juga sudah Bu Guru kasih jawabannya, jadi kalian bisa melihat ya. Urutan yang pertama adalah gambar yang tengah, yang anak-anak sedang bermain di luar. Lalu yang kedua adalah gambar mulai turun hujan. Lalu yang ketiga, anak-anak masuk ke dalam rumah karena di luar sudah hujan ya, jadi mereka masuk ke dalam rumah. Lalu yang keempat, mereka bermain di dalam rumah, dan yang kelima baru muncullah pelangi setelah hujan.
Silahkan diikuti ya urutan peristiwanya. Halaman 65, pelajaran 4, bencana alam. Disimak ya. Ayo membaca. Kadang-kadang terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga disebabkan oleh ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah juga sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Kalian paham tidak dari teks yang tadi kita baca? Ya, dari teks tersebut dijelaskan bahwa bencana alam itu ada yang disebabkan oleh peristiwa alam dan juga disebabkan oleh ulah manusia. Kalau yang disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya seperti gempa ya, gempa bumi dan angin topan. Itu alami terjadi karena alamnya sendiri. Tapi ada juga bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya banjir ya, banjir dan tanah longsor. Banjir itu bisa disebabkan karena manusia sering membuang sampah sembarangan ke sungai. Seperti itu ya. Terus juga tanah longsor bisa terjadi karena ulah manusia, karena banyak manusia yang menebang pohon sembarangan. Paham ya? Tuliskan nama bencana alam di bawah ini sesuai gambar yang telah tersedia. Di situ ada 4 gambar. Kalian perhatikan baik-baik. Kalian diminta untuk menuliskan nama bencana alamnya. Ya, kalian lihat gambarnya baik-baik, nanti kalian tulis sendiri nama bencana alamnya. Insya Allah kalian bisa. Sekarang halaman 66. Ayo mengamati. Kita sering mendengar kabar bencana alam terjadi di suatu daerah. Bencana alam seringkali datang mendadak. Harta benda banyak yang hilang. Korban bencana alam memerlukan bantuan. Apakah perilaku yang tepat saat mendengar ada bencana alam? Beri tanda checklist pada gambar yang sesuai. Di situ ada 4 gambar lagi. Kalian diminta untuk memilih mana perilaku yang tepat saat mendengar ada bencana alam. Nah, di situ sudah Bu Guru checklist ya. Jadi kalian tinggal menyalin. Gambar yang tepat adalah gambar yang sudah Bu Guru checklist. Itu gambar pertama dan gambar yang keempat ya. Pertama dan keempat. Gambar yang pertama itu adalah orang-orang saling bergotong royong untuk membantu korban yang kebanjiran. Dan gambar yang keempat itu siswa-siswa sekolah membantu orang-orang di pengungsian bencana alam. Bisa ya, nanti tinggal disalin oleh kalian sendiri. Ya, materi kita cukup sampai di situ. Untuk tugasnya halaman 62 ya, yang menjodohkan gambar ini. Kalian tarik garis. Dan halaman 65, halaman 62 dan 65. Seperti biasa nanti difoto, dikirim ke Bu Friska dan Bu Sofi. Syukron, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.